pendekatan sistem hukum kita itu sangat lekat dipengaruhi oleh kekuasaan. Iya, politik mempengaruhi ekonomi. Iya, politik mempengaruhi hukum. Iya. Nah, apalagi ketika ini mendekati tahun politik. Dalam kaitan itu bagaimana kita menyikapi perkembangan yang terjadi. Adanya penguatan aliran-aliran sesat, adanya kebangkitan, bahkan bukan bangkit lagi, sudah berdiri tegak katanya itu. Ya, komunis, dia mengkultivasi dan lain-lain. Syiah, liberal, banyak sekali. Mereka bersinergi. Hanya saja yang disayangkan, bagaimana bekerjanya sistem hukum itu yang tidak mengandung keadilan, keseimbangan. Nah, kemudian ini terkait dengan yang kita saksikan saat ini, bagaimana penegakan hukum di kilometer 50. Fakta sudah membuktikan ada korban. Nah, ini harus diungkap. Sekarang sudah masuk pengadilan, tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Seorang Habib Bahar menyampaikan pernyataan yang demikian. Apakah pernyataan itu satu-satunya anteseden, satu-satunya sebab timbulnya keonaran di kalangan rakyat? Fakta menunjukkan tidak ada keonaran di kalangan rakyat. Habib Bahar menyatakan itu adalah pengulangan dari beredarnya berita yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Selamat dan narasumber yang lainnya. Ya, kalau kita bicara delik agama, ya landasan teorinya itu banyak disebut. Ya, ada 3 teori itu. Pertama itu teori yang menyatakan bahwa ketertiban umum, keamanan itu wajib dilindungi. Dalam hal ini terkait dengan kepentingan agama. Dia sebagai kepentingan ketertiban, ketentraman umum. Itu Friedenscout's theory. Selain itu ada Gefolgscout's theory. Rasa keagamaan itu juga termasuk dalam kepentingan agama yang dilindungi oleh negara. Ketiga ada Legionscout's theory. Jadi di sini kepentingan agama adalah ansih, pada hakikatnya adalah kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara karena tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara. Itu yang disebut dalam konstitusi kita. Pasal 29 itu jelas, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun NKRI melalui konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit peranan agama, tetapi tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Indonesia memang bukan negara agama yang berdasarkan pada satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Secara teoritik ada simbiosis, ada keterhubungan antara agama dan negara. Itu yang kita sepakati dalam konstitusi kita dan juga menuju kepada falsafah negara Pancasila. Nah, permasalahannya adalah bagaimana penerapan hukum terhadap delik agama ini. Kalau kita mengacu kepada penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Itu jelas landasan berpikirnya. Pada saat itu kekacauan itu timbul karena banyaknya penyalahgunaan agama. Banyaknya penyelewengan ajaran agama, banyaknya aliran yang menyerupai agama, kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan yang mencederai, yang menodai agama. Nah, tentu yang jadi korban adalah agama, dalam hal ini agama Islam. Kemudian penetapan Presiden nomor 1 tahun 1995 itu dikuatkan menjadi undang-undang.
dan masuk ke dalam KUHP. Disebutkan di dalam pasal 4-nya, disebutkan di situ dia menjadi pasal 156A. Jadi diselipkan di antara pasal 156 dan 157. Jadilah pasal 156A. Pada pasal 56A ini ada dua huruf A dan huruf B. Ini menarik. Ketika bicara huruf A, di situ ada permusuhan, ada penyalahgunaan, ada penodaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap ajaran agama dalam arti luas. Kalau huruf B itu menjadikan seseorang untuk tidak beragama, ateis, dengan maksud gradasinya disebutkan secara spesifik dengan maksud menjadikan seseorang tidak beragama, ateis, jadi komunis lah. Karena yang berkembang pada tahun itu, sebelum ditetapkannya penetapan Presiden nomor 195, ini komunisme demikian menguat, banyak orang berpaham komunis dan ateis. Seiring dengan itu, sejalan dengan itu, penodaan agama itu banyak terjadi. Jadi latar belakang asbabun nuzul ya ditetapkannya penetapan presiden itu menjadi undang-undang dan kemudian dimasukkan ke KUHP seperti itu. Nah, kondisi sangat ini menunjukkan hal yang relatif sama. Banyak aliran sesat berkembang yang melakukan penyalahgunaan ajaran agama. Ketika kita bicara penyalahgunaan, pasti di dalamnya ada penodaan. Contoh, ajaran Syiah. Ajaran Syiah ini penyalahgunaan terhadap ajaran agama Islam. Ada penyelewengan. Dengan demikian pasti ada penodaan. Secara spesifik kita katakan, ajaran Syiah mengatakan penyelewengan agamanya, Al-Quran yang kita pahami, yang kita imani, itu tidak lengkap, kurang. Bukan 6.666 ayat, 3 kali lipat. Dan Al-Quran yang sekarang itu telah dipalsukan oleh para sahabat, terutama oleh Sayyidina Utsman. Itu menurut Syiah. Sedangkan menurut Syiah, Al-Quran yang asli itu pada imam zaman, dalam hal ini Imam Mahdi, Muhammad bin Hasan Askari, yang umurnya menurut klaim mereka itu lebih dari 1000 tahun semenjak dia gaib kubro. Sholat Jumat tidak wajib. Ya, itu jelas itu disebutkan waktu keterangan ahli agama dari pihak Syiah. Dr. Umar Sahab di Pengadilan Negeri Sampang, sholat Jumat tidak wajib. Jadi paling tidak sunnah muakkadah. Wajib ketika nanti Imam Mahdi hadir. Nah ini kan penyalahgunaan agama. Belum lagi sholat 5 waktu. Bukan 5 waktu, 3 waktu. Subuh, zuhur, asar, dijama tanpa sebab. Begitupun maghrib, isya dijama. Ini kan penyalahgunaan agama. Tapi menimbulkan penodaan agama. Sebagaimana yang dimasukkan dalam fatwa MUI pada saat ijma yang kemarin 2021, itu termasuk penodaan agama selain menodai, menghina, merendahkan Allah, Rasulullah, Al-Quran, para sahabat, istri Nabi, juga ibadah mahdoh, sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Nah sekarang adanya paham liberal, sepilis, dan sejenisnya itu demikian menguat. Ya tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosidudin, Ade Armando tahun 2025 kalau tidak salah itu awalnya dia mengatakan kurang lebih ya bahasanya itu Allah bukan bangsa Arab. Jadi ya Allah senang-senang saja, suka-suka aja kalau ayat Al-Quran dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Blues. Nah ini kan penodaan agama. Dia mensifatkan Allah dengan makhluk. Muslim ya di Armando ini ya Bang? Ya, sedangkan menurut surah As-Surat ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan, nah dalam sifat 20 itu disebutkan mukhalafatuhu lil hawadisi. Ini jelas penodaan. Kalau disebutkan Allah bukan orang, benar, tapi ketika Allah dipersamakan, disebutkan Allah bukan orang Arab, dinisbatkan ke Arab, berarti Allah serupa, sebangsa dengan manusia di luar Arab, berarti Allah adalah termasuk orang di luar Arab, kan seperti itu. Nah ini jelas penodaan. Belum lagi Denny Siregar, selain Ade Armando ya, Abu Janda dan lain-lain. Jelas ini ada keterhubungan di antara mereka. Yang jadi permasalahan ketika penghentian penyidikannya itu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika dilakukan pra-peradilan bulan September, pengadilan membatalkan penghentian penyidikan itu. Otomatis statusnya tersangka. Bulan September tahun 2017 sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan kelanjutannya? Kan tidak jelas, tidak ada.
Kita tahu persis, dan saya mengikuti itu pada saat awal-awal itu saya dimintakan oleh MUI untuk memberikan keterangan ahli. Pada saat itu sifatnya berita acara klarifikasi. Kemudian dilakukan upaya hukum pra peradilan saya sebagai ahli. Nah, ini kenapa ketika di sebelah sini demikian cepat, di sebelah sana berlarut-larut. Nah, ini kan tidak equal. Tidak equal tentu menimbulkan kecemburuan, tentu menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan. Apakah seperti ini penerapan sistem hukum kita? Dan ini terus berlanjut propaganda terkait dengan penodaan ajaran agama Islam yang demikian masif dan ofensif. Apakah ini dilakukan secara terstruktur pula? Apakah ini ada makna-makna simbolik, ada tujuan-tujuan tertentu di balik ini? Ya, kalau saya melihat apa yang kita saksikan saat ini, itu sama pada saat tahun 65. Karena ya polanya sama, kualitasnya ini yang sekarang ini demikian menguat. Kalau kita merujuk ke paham yang berlaku pada tahun 65, ini kan ada pertentangan memang antara nasionalis, Islamis, dan komunis. Tetapi latar belakang daripada penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 itu jelas disebutkan landasannya adalah kewaspadaan nasional. Landasannya adalah kewaspadaan nasional. Kalau kita bicara PASNAS, kewaspadaan nasional itu adalah landasan dari ketahanan nasional. Tidak mungkin ketahanan nasional itu berdiri tegak kalau kewaspadaan nasional itu lemah. Kewaspadaan nasional ini implementasinya adalah deteksi dini, early warning. Kenapa dikatakan demikian? Karena ini terkait dengan ruang hidup kita, geopolitik kita. Bicara geopolitik terkait dengan geografi strategi kita. Itulah yang dikonstruksikan dalam pemahaman Trigatra dan Pancagatra yang menjadi Astagatra. Jelas bagaimana mengendalikan ruang hidup. Di situ ada geografi, demografi, SKA. Itu Trigatra. Kemudian bagaimana ruang hidup ini dikelola, diberdayakan dengan pendekatan Pancagatra. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankem. Nah, ketika geografi strategi ini melemah, ideologi Pancasila ini dilemahkan, maka struktur bangunan yang lainnya melemah pula. Mengapa saya berani katakan demikian? Kalau kita bicara teori cybernetic, arus yang dominan, yang kuat itu adalah ekonomi. Ekonomi mempengaruhi politik, kemudian duanya ini, ekonomi dan politik mempengaruhi hukum. Hukum itu adalah salah satu subsistem dalam budaya. Dia gatra terlemah. Nah, pendekatan sistem hukum kita itu sangat lekat dipengaruhi oleh kekuasaan. Iya, politik mempengaruhi ekonomi. Iya, politik mempengaruhi hukum. Iya. Nah, apalagi ketika ini mendekati tahun politik. Dalam kaitan itu bagaimana kita menyikapi perkembangan yang terjadi. Adanya penguatan aliran-aliran sesat. Adanya kebangkitan, bahkan bukan bangkit lagi, sudah berdiri tegak katanya itu. Ya, komunis, dia menginfiltrasi dan lain-lain. Syiah, liberal, banyak sekali. Mereka bersinergi. Hanya saja yang disayangkan, bagaimana bekerjanya sistem hukum itu yang tidak mengandung keadilan, keseimbangan. Nah, kemudian ini terkait dengan yang kita saksikan saat ini, bagaimana penegakan hukum di kilometer 50. Fakta sudah membuktikan ada korban. Nah, ini harus diungkap. Sekarang sudah masuk pengadilan, tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Tetapi di sini saya ingin mengatakan, ketika ini dikaitkan dengan berita hoax yang diberlakukan terhadap Habib Bahar Smith, karena dia menyampaikan adanya penyiksaan atau penganiayaan sebelum dieksekusi, ditembak mati terhadap keempat laskar itu. Nah, ini kan kita bicara aspek hukum. Kalau kita bicara aspek hukum, tidak semua berita bohong itu mengandung pidana. Berita bohong yang mengandung pidana ini adalah benar-benar dikehendaki, diingini, baik perbuatan bohong itu, kemudian akibat yang timbul. Jadi di sini ada kausalitas. Seorang Habib Bahar menyampaikan pernyataan yang demikian. Apakah pernyataan itu satu-satunya antecedent, satu-satunya sebab timbulnya keonaran di kalangan rakyat? Fakta menunjukkan tidak ada keonaran di kalangan rakyat. Habib Bahar menyatakan itu adalah pengulangan.
dari beredarnya berita yang sama. Bukankah pihak keluarga korban didampingi dengan pengacara? Saya lihat itu Saudara Aziz Januar ya, menyampaikan tentang itu secara terbuka di Komisi 3. TP3 juga sudah menyampaikan hasil penelitiannya, kajiannya terhadap adanya tanda-tanda penyiksaan atau penganiayaan. Kalau kita kaitkan ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010. Di situ disebutkan bahwa ada saksi fakta yang disebut saksi alibi. Jadi saksi bukan hanya yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung, tetapi ada saksi fakta. Walaupun tidak melihat secara langsung, tidak mendengar secara langsung, tidak mengalami secara langsung. Jadi ini diakui sebagai saksi fakta. Nah, dalam kaitan ini, siapa itu saksi fakta? Saksi fakta itu adalah orang yang melihat peristiwa tidak langsung tetapi menyaksikan adanya dugaan tanda-tanda bekas penganiayaan. Siapa mereka? Yang memandikan jenazah, yang melihat, melihat pemandian jenazah. Nah itu seharusnya menjadi saksi fakta, saksi alibi. Dan seharusnya mereka dihadirkan di persidangan KM 50. Jadi di sini mahkamah berpendapat saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Nah, perkara pidana itu kan diproses, ya. Tapi kan tidak pernah kita lihat di mereka ini yang memandikan jenazah atau keluarganya yang melihat, menyaksikan pada saat pemandian jenazah atau siapa saja itu sebagai saksi yang dimasukkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 kan tidak. Apakah mungkin jaksa itu menghadirkan saksi dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Kan tidak pula. Nah, ini di sini ada pembiasan, ya, ada pembiasan dalam hal kita menemukan kebenaran material. Nah, seharusnya ya kalau kita bicara proses hukum ya kita lakukan proses hukum dengan due process of law. Bagaimana hukum itu berlaku benar-benar diterapkan dengan menjunjung tinggi asas hukum, kepastian hukum yang adil itu. Kepastian hukum yang adil itu ya dalam proses penerapannya, dalam proses penegakannya yang mengacu kepada nilai-nilai keadilan. Nah, tentu di sini harus dibutuhkan jiwa kejujuran, selain kecermatan, kemampuan. Nah, itu yang sangat kita minta untuk diterapkan dalam rangka proses penegakan hukum. Ini bukan hanya terhadap perkara KM 50, terhadap yang lain-lain. Ini juga harus, apalagi yang kita saksikan sekarang ya kepada Haji Munarman, ke depan nanti ada Ustadz Farid, Ustadz Zain, Ustadz Anung Al-Hamad. Jadi bagaimana publik mengetahui penerapan hukum itu benar-benar berdasarkan nilai-nilai kepastian keadilan. Bagaimana hukum itu dapat berlaku secara efektif, efisien, tetapi juga mengandung kejujuran, kebenaran. Nah, itu yang selalu kita dengungkan, bahwa hukum itu ya dia di jalan yang lurus. Dia di jalan lurus ya tidak kiri, tidak kanan, tentu sesuai dengan ide hukum itu sendiri. Ya dalam hukum itu tidak ada manusia. Hukum itu hukum. Tidak ada manusia dalam hukum. Sebenarnya itu, kalau ada manusia di dalam hukum, dia akan mempengaruhi dan akan menarik sesuai dengan keinginannya. Ya, hukum adalah hukum. Dia harus terbebas dari keinginan manusia, dari kepentingan manusia. Itu Cak Selamat. Ya, saya ingin katakan begini, ada keinginan Pancasila itu hendak dijadikan, ditempatkan di luar pembukaan konstitusi. Jadi Pancasila itu bukan ditempatkan dalam pembukaan konstitusi sebagaimana kita pahami saat ini. Jadi Pancasila itu di luar Undang-Undang Dasar, di luar pembukaan. Sehingga Pancasila itu bukan sebagai written song atau stat fundamental norm yang kita pahami sekarang. Dia di luar itu. Ada keinginan seperti itu. Ketika Pancasila ditempatkan, diposisikan di luar konstitusi, di luar pembukaan, maka akan menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Dampaknya Pancasila itu tidak lagi mengikat dalam suatu bangunan Stauffenberg teori. Karena kalau kita mengacu ke teori Hans Kelsen, piramida itu kan Stauffenberg teori. Walaupun saya tidak setuju dengan teori itu. Nah, berkaitan dengan itu, tafsir Pancasila bisa jadi disesuaikan dengan kekuasaan.
Nah, ketika Pancasila ditafsirkan dengan pendekatan kekuasaan, maka dia kehilangan arahnya. Seiring dengan itu, kita tidak mungkin lagi menafsirkan Pancasila dengan pendekatan teologi Islam. Nah, ini ada upaya sedemikian rupa. Kalau saya pribadi sepakat dengan Muhammad Nasir yang mengatakan kalimatun sawa. Pancasila itu dengan Islam, dengan Islam itu ya dua kalimat yang sama. Pembentuk kausa Pancasila itu adalah Islam. Jelas itu dari rumusan pasal-pasal istilah-istilah yang digunakan. Sekarang ketuhanan yang Maha Esa itu jelas. Sadarannya surah Al-Ikhlas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab, beradab itu bahasa Arab. Konstruksi persatuan Indonesia jelas itu. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Kita memiliki konsepsi persatuan yang lebih universal. Tidak mungkin keadilan yang kita cita-citakan itu dapat berlaku baik tetapi tidak menuju kepada manusia. Sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab dalam satu tarikan nafas. Tidak mungkin peradaban bangsa itu timbul, peradaban bangsa itu ada tanpa adanya keadilan. Tidak mungkin. Pasti bangsa yang beradab didahului dengan bangsa yang mencurahkan perhatian kepada keadilan. Dalam hal ini, ya penyelenggara negara dan rakyatnya. Tidak mungkin timbul persatuan kalau tidak ada suatu keadilan dan peradaban. Tidak mungkin pula timbul hikmah dalam kejaksanaan permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan suatu resolusi yang mengandung maslahat, yang tidak memandang suku, agama, dan ras antar golongan, tetapi untuk kemaslahatan bangsa dan negara tanpa adanya hikmah. Hikmah itu adalah pemahaman. Di situ ada ilmu pengetahuan dan religiositas, ada nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi hati nurani, pikiran, dan keimanan, sehingga dia mampu merumuskan dan mengambil suatu putusan berdasarkan permusyawaratan yang mengandung nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi persatuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata kuncinya, selain beriman, harus adil. Adil itu diterjemahkan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum secara luas, ketika kita bicara sistem hukum, maka dimulai dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ harus mengandung 3 unsur: Rechtszekerheid, gerechtigheid, zweckmatigheid, keadilan, kepastian, kemanfaatan. Ya, ini sama dengan kaidah fikih, dengan usul fikih sama, bahwa hukum itu harus pasti, harus adil dan bermanfaat. Bukan hukum yang tidak adil. Ketika kita bicara hukum itu bersifat pasti, hukum itu adil, maka diharapkan akan timbul kemanfaatan. Nah, itu kan Gustav Rahbach yang mengatakan itu dalam kita bicara hukum yang berlaku saat ini. Tetapi Islam lebih jauh dari itu. Islam menegaskan keadilan itu bersifat fundamental dan universal. Nah, hanya saja ketika hukum itu tidak diberlakukan secara adil, banyak ketimpangan. Di sisi lain, aliran yang sesat menyesatkan itu demikian masif dan ofensif, maka ini akan melemahkan ketahanan nasional Indonesia. Saya berani mengatakan ini karena disertasi saya terkait tentang itu. Bagaimana ideologi transnasional itu mengancam eksistensi ketahanan nasional. Semakin tinggi ekspansi ideologi transnasional, maka memberikan dampak implikasi negatif terhadap pertahanan nasional yang melemah. Ideologi transnasional apa yang dimaksud, Dokter? Ya, ideologi transnasional itu kan suatu ideologi yang didasarkan dari pemahaman manusia. Tetapi ada ideologi transnasional yang menggunakan ajaran agama yang disalahgunakan. Selain dengan penafsiran ajaran melalui penguatan pikiran yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan ketentuan agama. Ketika kita bicara komunis, liberalis, itu ada suatu ideologi yang didasarkan pada pemikiran manusia. Lenin, Stalin, itu pemikiran yang didasarkan dari rasio. Begitupun Karl Marx, Hegel, dan lain-lain. Nah, ada ideologi menggunakan ajaran agama yang diselewengkan, yang disalahgunakan. Ya, sekarang kita lihat, ISIS, dia menggunakan jargon agama, menyelewengkan ajaran agama. Syiah Iran, dia menggunakan ajaran agama. Jadi ideologi ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Yang tidak berwarna berdasarkan rasio. Tetapi yang berwarna itu menggunakan ajaran-ajaran agama yang diselewengkan, yang disalahgunakan. Nah, di sini ada pertemuan antara
penyalahgunaan agama dengan rasio dalam rangka infiltrasi terhadap suatu negara. Dalam hal ini Indonesia. Banyak kita lihat penguatan-penguatan infiltrasi ideologi transnasional melalui aktor non-state. Aktor non-state yang ada di Indonesia. Nah, itu pun yang terjadi ketika kita bicara di Libanon. Di Libanon itu ada aktor non-state yang dikendalikan oleh Iran. Begitupun di Suriah, Bashar Assad. Nah, ini suatu hal yang bisa saja berpengaruh di Indonesia apabila ketahanan kita melemah. Seiring dengan itu, ideologi transnasional menguat. Ya bukan hanya Syiah, bukan hanya ISIS. Ya bagaimana daya berlakunya ideologi komunis yang sudah demikian banyak disampaikan oleh para ahli, para pakar, begitupun purnawirawan TNI. Nah, faktanya apa yang terjadi tahun 65 dengan sekarang ini relatif sama dengan adanya berbagai kelakuan penodaan terhadap agama. Dan bahkan lebih ekstrim, lebih terbuka karena dilakukan dengan daya dukung media sosial. Nah, ini yang harus kita cermati bagaimana kita mensikapi ini. Di sisi lain, masyarakat memahami banyak kriminalisasi yang ditujukan kepada alim ulama dan habaib yang sejatinya itu adalah bukan delik tetapi dijadikan delik, diada-adakan menjadi delik, padahal itu bukan delik. Ya kita ketahui bersama yang tidak pantas seseorang itu diterapkan norma delik, tapi ketika dipaksakan ia menjadi delik dan diputus oleh pengadilan. Begitu cara kekhawatiran kita menyikapi berbagai kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya harus ada perubahan yang signifikan dalam sistem hukum kita ini. Ya, perubahan yang signifikan. Kita sudah bosan dengan sistem hukum yang positivisme ini. Sistem hukum positivistik itu warisan kolonial, tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Kenapa? Positivisme ini sudah usang. Kita harus melahirkan suatu teorisasi hukum yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, yang sesuai dengan dasar filsafat Pancasila. Dan juga struktur hukum kita harus benar. Dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan. Ya ini harus orang-orang yang berintegritas, selain intelektualitas. Oleh karena itu struktur penegakan hukum harus kuat, tentu membutuhkan pemimpin yang jujur. Selain pemimpin yang kuat, yang amanah. Nah, siapa itu pemimpin yang jujur, yang kuat dan amanah? Ini bukan hanya presiden, para menteri, ya, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan angkatan bersenjata sampai ke gubernur wali kota. Nah ini butuh orang-orang yang selain dia cendekia, dia cerdas, dia jujur, integritas, amanah. Oleh karena itu kata kuncinya adalah terbebas dari oligarki. Baik oligarki politik yang berbau berdimensi monarki dinasti dan juga oligarki ekonomi yang terhubung dengan kepentingan global. Kata kuncinya harus terbebas dari oligarki. Kita harus mewujudkan demokrasi politik, kita harus mewujudkan demokrasi ekonomi untuk kemakmuran bangsa dan negara dengan pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, brilian, berani, dan lain sifat baik lain-lainnya. Demikian.